Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Basuki. Senang saya bisa berjumpa dengan rekan muda. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang jabatan fungsional pengelola pengadaan barang atau jasa. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, salah satu jabatan aparatur sipil negara adalah jabatan fungsional. Jabatan fungsional terbagi menjadi dua, yaitu fungsional keahlian dan fungsional keterampilan. Jabatan pengelola pengadaan barang atau jasa adalah jabatan fungsional keahlian yang jenjang jabatannya dimulai dari tingkat pertama, muda, madya, dan utama. Persyaratan menjadi pejabat fungsional pengelola pengadaan barang atau jasa diatur dalam Permenpan Nomor 77 Tahun 2012. Salah satu syaratnya adalah ahli pengadaan barang atau jasa tingkat pertama. Bagaimana seorang ASN bisa dinyatakan kompeten sebagai ahli pengadaan barang atau jasa tingkat pertama? Maka dia harus lulus ujian sertifikasi pengadaan barang atau jasa tingkat dasar yang materi ujinya adalah Perpres 16 tahun 2018. Bagaimana dengan rekan muda mempersiapkan ujian SKB untuk formasi jabatan ini? Untuk itu, rekan muda harus memahami isi Perpres 16 tahun 2018 dari sisi perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan. Artinya, kemampuan untuk memahami Perpres 16 tahun 2018 menjadi modal dasar. Baik, untuk mempertajam pemahaman proses pengadaan barang atau jasa, mari kita simak contoh soal berikut ini. Contoh soal berbunyi, kriteria keadaan tertentu untuk penunjukan langsung diantaranya A. Lanjutan sewa gedung atau kantor. B. Merupakan kebutuhan operasional kementerian, lembaga, daerah atau instansi. C. Konferensi mendadak yang dihadiri oleh presiden atau wakil presiden. D. Pekerjaan lanjutan pembangunan gedung. Kata kunci dari contoh soal ini adalah penunjukan langsung dan keadaan tertentu. Kita harus ingat, penunjukan langsung salah satu metode dalam pemilihan penyedia barang atau jasa pemerintah. Sedangkan keadaan tertentu adalah syarat dibolehkannya metode penunjukan langsung. Pilihan jawaban merujuk pada contoh-contoh keadaan yang mungkin memenuhi kriteria keadaan tertentu. Untuk menjawab contoh soal ini, rekan muda pasti tahu pasal yang mengatur tentang penggunaan metode penunjukan langsung. Sudah ketemu? Ya, benar, pasal 38 ayat 5. Apa jawaban rekan muda? Selamat mencoba. Contoh soal kedua. Contoh soal berbunyi, salah satu ketentuan dalam keadaan kahar ialah A. Pelaksanaan kontrak tidak dapat dihentikan. B. Dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, para pihak tidak dapat melakukan perubahan kontrak. C. Perpanjangan waktu untuk penyelesaian kontrak dapat melewati tahun anggaran. D. Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam dokumen pemilihan. Kata kunci dari contoh soal ini adalah keadaan kahar. Soal ini menanyakan ketentuan-ketentuan pelaksanaan kontrak dalam keadaan kahar. Atau dengan kata lain, apa yang harus dilakukan terhadap kontrak pengadaan barang atau jasa ketika terjadi keadaan kahar, seperti pandemi COVID-19. Untuk menjawab contoh soal ini, rekan muda harus memastikan pasal yang sesuai. Tentu rekan muda tahu pasal yang mengatur keadaan kahar dalam pengadaan barang atau jasa. Benar, pasal 55. Nah, kalau begitu, pasti rekan muda sudah tahu jawaban yang benar. Contoh soal ketiga. Contoh soal berbunyi, dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, maka A. PPK memberikan kesempatan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan. B. PA atau KPA dapat memberikan kesempatan jika penyelesaian pekerjaan tidak melampaui tahun anggaran. C. PA atau KPA dapat memberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan walaupun tidak dituangkan dalam adendum kontrak. D.
PPK memberikan surat peringatan tanpa melakukan addendum kontrak. Kata kunci dari soal ini adalah penyelesaian kontrak. Soal ini menanyakan tindakan apa yang sebaiknya dilakukan PPK saat kontrak berakhir, namun penyedia gagal memenuhi tenggat waktu. Di sisi lain, PPK yakin penyedia bisa menyelesaikan pekerjaan yang tersisa. Nah, untuk menjawab contoh soal ini, rekan muda tentukan pasal yang sesuai dengan kata kunci. Pasal berapa? Ya, benar, pasal 56 ayat 1. Setelah pasal yang sesuai ditentukan dengan tepat, maka rekan muda pasti bisa menjawab soal ini dengan benar. Selamat mencoba. Demikian ulasan singkat atas 3 contoh soal yang bisa menjadi bekal seleksi kompetensi bidang pengadaan barang atau jasa. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.